Siapa sangka, seorang TKW asal Jawa Timur yang hidup penuh derita di negeri orang, justru berujung menjadi istri sah seorang juragan minyak Arab? Tapi tunggu dulu. Kisah ini bukan sekadar dongeng penuh kemewahan. Ada rahasia besar yang bikin netizen menangis haru sekaligus terkejut. Assalamualaikum sahabat cerita penuh hikmah dan keajaiban. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah nyata seringkali lebih dahsyat daripada sinetron. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan bikin kamu susah tidur malam ini, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol like. Komentar sekarang juga dari kota mana kamu menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar. Saya dari Nama Kota, hadir. Namanya Siti Nurjanah. Ia bukan siapa-siapa. Seorang gadis sederhana dari pelosok Lumajang, Jawa Timur, yang bahkan tak pernah membayangkan akan terbang sejauh itu dari tanah kelahirannya. Hidupnya penuh luka sejak kecil. Ayahnya, Pak Mahfud, dulu tukang becak keliling yang terkena stroke mendadak saat mengayuh di tengah hujan deras. Sejak itu, lumpuh total. Ibunya, Bu Rohani, menjual gorengan dan kadang memulung untuk bertahan hidup. Siti adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak usia belasan, ia sudah terbiasa menahan lapar demi adik-adiknya bisa makan. Ia tak sempat menikmati masa remaja seperti gadis lain. Tak ada baju baru, tak ada ulang tahun, apalagi pacaran. Semua tenaganya tercurah untuk mencari cara menyambung hidup keluarganya. Satu hal yang selalu diingatnya, doa sang ibu setiap selesai sholat malam. Tangis lirih dari balik sajadah tipis, dengan suara serak memohon. Ya Allah, angkat derita keluarga kami. Beri jalan keluar. Kalau anakku harus merantau jauh, jaga dia ya Allah. Dan benar saja. Tawaran menjadi TKW ke Arab Saudi datang melalui tetangga yang menjadi sponsor. Banyak yang bilang, Arab keras, banyak yang disiksa. Tapi Siti tak punya pilihan. Utang pengobatan bapaknya sudah menumpuk. Rumah hampir disita. Dan ia sendiri sudah putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Dengan restu setengah hati dari ibunya, dan pelukan panjang yang diwarnai air mata, Siti terbang ke Riyadh. Ia hanya membawa satu ransel kecil, sepasang sandal, dan mushaf kecil yang diberi gurunya dulu. Begitu sampai di Arab, dunia yang ia temui sungguh berbeda. Cuaca panas membakar kulit, suara asing yang tak ia mengerti, dan perasaan sunyi yang menyesakkan. Ia dijemput oleh supir keluarga besar Syekh Abdullah bin Hamdan Al-Masri, juragan minyak yang dikenal luas di wilayah itu. Rumahnya? Bukan rumah, istana lebih tepatnya. Dindingnya dari marmer putih, lampu kristal bergantung di langit-langit setinggi 5 meter, dan halaman luas seperti lapangan sepak bola. Tapi tempat tinggal Siti? Kamar kecil di belakang dapur. Tak ada AC. Hanya ranjang kayu dan kipas angin rusak yang berderit pelan saat dinyalakan. Hari-harinya berat. Ia bangun sebelum adzan subuh, membersihkan 12 ruangan besar, mencuci baju keluarga besar, dan menyiapkan makanan lengkap 3 kali sehari. Semuanya harus sempurna. Telat sedikit, atau salah sedikit, bisa kena bentak. Kadang, dilempar sendal. Kadang, hanya bisa menangis diam-diam di kamar kecilnya. Namun Siti tetap bersyukur. Setiap malam ia sujud panjang. Ia berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, aku ikhlas. Tapi jika boleh aku minta, bahagiakan orang tuaku. Aku tak minta kaya. Asal mereka bisa makan layak dan bapak bisa berobat, itu cukup bagiku. Yang luar biasa dari Siti adalah, ia tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Meski sering dimaki, dijadikan pelampiasan emosi, bahkan tak diberi gaji selama berbulan-bulan, ia tetap sabar. Tak satu pun keluhan ia sampaikan pada keluarganya di kampung. Bahkan ketika ditanya, "Apa kabar, Mbak Siti?" ia selalu jawab, "Alhamdulillah, baik. Doakan saya kuat ya." Siti bahkan tak tahu bahwa yang menjadi tuan rumahnya, Syekh Abdullah, adalah salah satu konglomerat paling berpengaruh di kawasan Teluk. Ia hanya tahu bahwa laki-laki tinggi besar berjubah putih itu sesekali lewat sambil membawa tongkat kayu dan ditemani beberapa pengawal. Selama setahun bekerja di rumah megah itu, Siti belum pernah sekalipun diajak bicara oleh sang Syekh. Baginya, ia hanya bagian dari dinding tak terlihat. Sampai akhirnya, sebuah malam ganjil yang mengubah hidupnya selamanya pun tiba. Malam itu, langit riat gelap pekat.
Angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya. Di rumah megah milik keluarga Syekh Abdullah, suasana hening. Semua penghuni pergi ke pesta pernikahan sepupu sang Syekh yang digelar di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Rumah ditinggalkan kosong, kecuali satu orang yang tertinggal untuk menjaga kediaman, Siti Nurjanah. Siti duduk di sudut dapur, mengaduk segelas teh manis hangat yang ia seduh untuk dirinya sendiri, kemewahan kecil yang jarang ia nikmati. Hatinya terasa sunyi, tetapi sedikit lebih lega karena setidaknya malam itu ia bisa bernapas tanpa bentakan majikan. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Seluruh ruangan langsung diliputi kegelapan pekat. Siti terkejut, berdiri dengan panik, mencoba menyalakan lampu kembali, tapi tak ada satupun yang menyala. Ia meraba-raba dalam gelap menuju lemari tempat lilin disimpan. Saat ia berhasil menyalakan sebatang lilin kecil, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong utama. Dek, dek, dek. Langkah kaki itu berat, mantap, tapi pelan. Seolah seseorang tengah berjalan dengan penuh kewibawaan. Siti menahan napas. Astagfirullah, bisiknya dalam hati. Ia ketakutan setengah mati. Apakah ini maling? Atau makhluk gaib? Suara itu semakin mendekat. Ia menggenggam lilin erat-erat, tubuhnya gemetar. Ruangan terasa semakin dingin. Saat sosok itu muncul dari kegelapan, Siti menjerit pelan dan mundur beberapa langkah. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Itu adalah Syekh Abdullah bin Hamdan Al-Masri, majikan utamanya. Laki-laki yang selama ini jarang pulang, dan hampir tak pernah menatap wajahnya. Dengan jubah putih panjang, sorban di kepala, dan tongkat di tangan kanan, sang Syekh berdiri dengan wajah datar. Tapi matanya menatap lilin di tangan Siti, lalu ke wajah gadis itu. Ma'azallah, Ma'adzayatsil, tanyanya. Apa yang terjadi di sini? Siti gemetar, tak paham sepenuhnya bahasa Arab, tapi ia mencoba menjelaskan dengan campuran kata terbata dan gerak tubuh. Listrik, mati, ya Syekh. Saya cari lilin, takut. Syekh Abdullah menatapnya lama. Sorot matanya tidak seperti biasanya. Tidak tajam, tidak menghina. Justru, ada sesuatu yang lembut. Dalam cahaya temaram lilin, wajah Siti yang polos tampak seperti lukisan hidup. Enti, min Indonesia? Tanyanya lagi. Siti mengangguk perlahan. Naam, min Lumajang, kampung. Lalu tiba-tiba, Syekh berkata pelan, dengan nada aneh yang membuat jantung Siti berdebar. Enti, Laisa Hadimah Fakat, Enti Nurfi Bait Hadza. Engkau bukan hanya pembantu. Engkau adalah cahaya di rumah ini. Siti tertegun. Ia tak yakin itu pujian. Tak yakin pula harus menjawab apa. Tapi dalam diam, hatinya merasa hangat untuk pertama kalinya. Selama 2 tahun di rumah itu, inilah kali pertama seseorang memanggilnya bukan dengan nada perintah atau amarah. Sejak malam itu, semuanya perlahan berubah. Keesokan paginya, Syekh Abdullah tidak pergi seperti biasanya. Ia malah duduk di taman sambil membaca koran, dan memanggil Siti dengan sopan. Siti, Tea Ali. Siti datang dengan kepala tertunduk, takut jika malam kemarin dianggap salah paham. Namun sang Syekh hanya tersenyum dan bertanya, apakah kamu bisa membaca Al-Quran? Siti mengangguk. Sedikit, Syekh. Belajar dari kecil. Syekh menyodorkan mushaf dan memintanya membaca surat Ar-Rahman. Dengan suara gemetar dan pelan, Siti membaca ayat demi ayat. Tanpa ia sadari, mata sang Syekh mulai berkaca-kaca. Usai membaca, Syekh berkata lirih, suaramu seperti ibuku dulu mengaji. Hari-hari berikutnya, Siti tak lagi diperlakukan seperti pelayan biasa. Ia diberi kamar baru, lengkap dengan AC dan tempat tidur yang layak. Ia diberi waktu istirahat yang cukup. Bahkan, mulai dilibatkan dalam kegiatan sosial keluarga Syekh. Hal ini tentu saja mengundang tanya dan bisik-bisik dari anggota keluarga lain. Ada yang mencibir, ada yang curiga. Tapi Syekh Abdullah tak peduli. Ia justru semakin sering berbincang dengan Siti. Bukan dalam konteks majikan dan pembantu, tapi seperti dua manusia yang ingin saling memahami. Siti, yang awalnya takut, mulai terbuka. Ia menceritakan tentang kampung halamannya, tentang ayahnya yang lumpuh,
tentang ibunya yang jualan gorengan. Ia menceritakan impiannya, bukan jadi wanita kaya, tapi hanya ingin membelikan kursi roda untuk bapaknya dan membuka warung kecil agar ibunya tak harus memulung lagi. Syekh Abdullah mendengarkan semua itu dengan saksama. Ia tak berkata banyak, tapi tatapannya semakin dalam. Ada rasa hormat yang tumbuh. Hingga pada suatu sore yang sejuk, saat Siti sedang menyiram bunga, Syekh Abdullah datang membawa sebuah pertanyaan yang membuat dunia Siti runtuh dan bangkit kembali dalam sekejap. Siti, kalau aku ingin menjadikanmu istriku, apakah kamu bersedia? Hari itu, angin musim semi berembus pelan di Riyadh. Bunga-bunga di taman belakang mulai mekar, wangi lembutnya menyatu dengan aroma teh mint yang baru diseduh. Siti Nurjanah, yang dulu hanya pembantu rumah tangga, kini sedang duduk di bangku taman, menatap langit senja yang perlahan menguning keemasan. Di tangannya, mushaf kecil tergeletak terbuka di surah favoritnya, Ar-Rahman. Namun hatinya sedang tidak tenang. Sebab sore itu, sesuatu yang di luar nalar telah terjadi. Sebuah kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut Syekh Abdullah, pria terpandang dan disegani di seluruh kawasan Teluk. Dengan nada lembut tapi tegas, Syekh mengatakan, Siti, jika aku ingin menikahimu, apakah kamu bersedia? Siti sontak membeku. Rasanya seperti mimpi. Ia menatap wajah Syekh Abdullah, berharap pria itu sedang bercanda. Tapi sorot matanya begitu serius, tanpa keraguan sedikit pun. Saya hanya pembantu, Syekh, jawab Siti pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Saya tidak pantas. Saya bukan siapa-siapa. Namun, Syekh menggeleng pelan. Ia berdiri, memandangi taman, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut. Di mata manusia, mungkin kamu hanya seorang pembantu. Tapi di mataku, kamu adalah wanita dengan hati paling mulia yang pernah aku temui. Kamu sabar, jujur, dan sederhana. Itu yang membuatku yakin. Siti terdiam. Kata-kata itu menghujam langsung ke dadanya. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh juga. Lamaran itu tersebar cepat di kalangan keluarga besar Syekh Abdullah. Ibu dan saudara-saudara Syekh yang tinggal di istana bagian timur sontak geger. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa sang kepala keluarga, juragan minyak terhormat, ingin menikahi seorang pembantu Indonesia dari desa kecil yang bahkan tak tamat SMA. Abdullah sudah gila, kata salah satu kakak perempuannya dalam rapat keluarga. Itu pasti ada sihir. Mustahil dia jatuh hati pada gadis seperti itu. Tuduh lainnya. Tak hanya keluarga, bahkan rekan-rekan bisnis Syekh pun mulai menyindir secara halus. Di pertemuan Dewan Direktur, ada yang berbisik, malu rasanya jika wajah calon istri Syekh viral sebagai pembantu. Tapi Syekh Abdullah tak gentar. Ia justru semakin mantap. Dalam sebuah forum keluarga, ia berdiri dan berkata, aku tidak butuh persetujuan siapapun untuk mencintai seorang wanita yang membuatku kembali percaya pada ketulusan. Uang bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli jiwa yang bersih seperti milik Siti. Di sisi lain, Siti semakin bimbang. Ia bukan hanya takut pada penolakan keluarga Syekh, tapi juga takut akan pandangan orang Indonesia. Bagaimana reaksi orang kampung? Bagaimana jika keluarganya dicibir atau malah tak percaya? Ia memutuskan untuk menelepon ibunya di Lumajang. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tak disangka, ibunya menangis terisak di seberang sana. Nak, kalau itu jalan Allah, terima. Ibu tahu kamu bukan wanita sembarangan. Ibu tahu dari dulu kamu istimewa. Dukungan sang ibu menjadi kekuatan terbesar Siti. Malam itu, ia sujud lama sekali. Ia tak minta menjadi kaya. Ia hanya minta satu, jika ini benar jalan dari Allah, maka kuatkan hatinya untuk menjalaninya dengan ikhlas. Dan esoknya, ia menjawab lamaran itu dengan kata yang mengubah hidupnya. Bismillah, saya bersedia, Syekh. Persiapan pernikahan berlangsung cepat, namun tetap mewah. Gaun Siti dijahit langsung oleh desainer ternama dari Lebanon. Jubah putih dan mahkota kecil dengan mutiara dari Teluk disiapkan khusus untuknya. Kamar istana disulap menjadi tempat akad nikah, dengan lampu gantung berkilauan dan kaligrafi emas yang menghiasi dindingnya. Namun yang paling menggetarkan hati adalah undangan yang dikirimkan ke seluruh dunia Arab. Di sana tertulis,
Pernikahan Abdullah bin Hamdan Al-Masri dengan Siti Nurjanah binti Mahfud, gadis sederhana dari Indonesia. Tak ada gelar, tak ada penyamaran. Semuanya disampaikan dengan bangga. Dan ketika hari itu tiba, Siti melangkah pelan menuju pelaminan. Ruangan sunyi. Semua tamu menatapnya. Ada yang memandang sinis, ada yang terpukau. Tapi ia hanya fokus pada satu hal. Air mata bahagia ibunya yang disorot dari layar video call. Itu anakku yang dulu hanya punya sandal jepit dan mimpi kecil. Syekh Abdullah menyambut Siti dengan senyum tenang. Tangannya menggenggam tangan Siti, lalu mengucapkan kalimat ijab kabul dengan lantang. Qabiltu nikahaha wa tazawwajtuhu. Dan, dunia seakan berhenti sesaat. Siti Nurjanah resmi menjadi istri sah dari salah satu orang paling berpengaruh di Timur Tengah. Tapi kisahnya belum selesai. Karena fakta besar tentang masa lalu mereka, yang disembunyikan selama 2 tahun, akan segera terungkap. Hari itu, Riyadh tampak berbeda. Kota yang biasanya ramai oleh suara klakson dan hiruk-pikuk bazar malam, mendadak menjadi tenang namun terasa, bergetar, oleh satu nama, Siti Nurjanah. Bukan karena ia seorang selebriti. Bukan karena ia influencer, politikus, atau ratu kecantikan. Ia hanya, dulu, seorang pembantu rumah tangga. Tapi hari itu, ia menjadi sorotan seluruh media Timur Tengah karena pernikahannya dengan Syekh Abdullah bin Hamdan Al-Masri, juragan minyak paling berpengaruh di kawasan Teluk. Undangan pernikahan mereka dikirim ke berbagai negara, dari Kuwait hingga Qatar, dari UEA hingga Maroko. Nama Siti tertera jelas. Siti Nurjanah binti Mahfud, putri dari tanah Jawa yang berhati emas. Pernikahan ini digelar di ballroom istana keluarga Al-Masri. Tidak seperti pesta-pesta sebelumnya, kali ini sang syekh meminta agar semua tamu meninggalkan status dan ego di luar pintu. Tidak ada kursi khusus untuk bangsawan. Semua tamu duduk sama rata. Bagi sang syekh, hari itu adalah hari sakral, bukan sekadar pertunjukan kekayaan. Namun tetap saja, pesta itu menjadi salah satu yang paling megah dalam sejarah keluarga mereka. Lantai marmer dilapisi karpet Persia antik. Ribuan bunga mawar putih diimpor langsung dari Turki. Makanan disajikan oleh koki kerajaan yang biasa melayani Pangeran Saudi. Tak kurang dari 30 duta besar dan 20 tokoh bisnis dunia hadir, membawa bingkisan mahal dan rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya perempuan ini? Sungguh hanya pembantu. Jangan-jangan dia keturunan bangsawan yang menyamar. Tapi semua rasa penasaran itu terjawab ketika Siti muncul dari balik tabir pelaminan. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan, tanpa make-up mencolok. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat semua hadirin terdiam. Matanya teduh, wajahnya kalem. Ada aura kuat dari seorang perempuan yang menjalani banyak luka, tapi tetap berdiri tegak. Di layar besar, ditampilkan potongan-potongan kehidupan Siti sebelum menikah. Saat ia menyapu halaman, mencuci baju, membantu anak-anak majikan belajar mengaji. Para tamu tercengang. Tak sedikit yang terisak. Dari Indonesia ke pelaminan istana, sungguh jalan hidupnya seperti dongeng, bisik seorang wanita Qatar. Ketika acara ijab kabul selesai dan Syekh Abdullah resmi menyebut Siti sebagai istrinya, seluruh ruangan meledak dengan aplaus panjang yang tak biasa dalam budaya mereka. Bahkan beberapa pengawal yang biasanya kaku pun ikut tersenyum simpul. Namun, bukan pesta mewah atau makanan mahal yang viral di seluruh dunia. Yang membuat dunia maya menangis adalah pidato singkat Siti di hadapan semua tamu. Suaranya pelan tapi mantap. Tangannya memegang mikrofon dengan gemetar, tapi tatapannya mantap. Saya hanyalah gadis kampung yang dulu hanya punya satu pasang sandal dan mimpi kecil. Saya tak pernah membayangkan akan berada di ruangan ini. Tapi saya percaya, jika kita bekerja dengan jujur, sabar dalam diam, dan berdoa tanpa pamrih, Allah bisa mengangkat siapa saja yang Ia kehendaki. Saya bukan siapa-siapa, tapi Allah Maha Kuasa. Dan ruangan itu terdiam. Tak satu pun berani bersuara. Bahkan sang ibu syekh, yang sebelumnya menentang keras pernikahan ini, tak sanggup menahan air matanya. Ia berdiri dan memeluk Siti dengan tulus di hadapan semua orang. Maafkan kami terlalu cepat menilai seseorang dari status, bukan dari hati. Tak butuh waktu lama, video pidato Siti tersebar ke seluruh dunia. Dalam waktu 48 jam, TikTok, Instagram,
Dan YouTube dibanjiri klip yang memperlihatkan mantan TKW berdiri anggun di pelaminan megah, mengucap kata-kata penuh hikmah. Komentar dari netizen membanjir. Balon ucapan, ini bukan kisah cinta biasa, ini pelajaran hidup. Balon ucapan, air mataku jatuh. Allah memang adil bagi yang sabar. Balon ucapan, dulu aku malu kerja jadi art. Sekarang aku bangga. Siti mengangkat harga diri kami semua. Seorang jurnalis asal Mesir bahkan menulis artikel berjudul The Maid Who Taught Us Dignity, pembantu yang mengajarkan kita arti kehormatan. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh bahkan mengundang Siti untuk menjadi duta kehormatan TKW teladan, dan ia diminta memberikan motivasi kepada para tenaga kerja wanita yang masih bekerja di Timur Tengah. Tapi Siti menolak dengan sopan. Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang diberi jalan oleh Allah. Meski kehidupan Siti berubah drastis, dari kamar sempit tanpa AC menjadi kamar suite dengan kolam pribadi, hatinya tetap sama. Ia masih bangun sebelum subuh, masih sholat tahajud, masih suka menyapu sendiri ruang tamunya. Bahkan ia meminta kepada suaminya, jangan berhenti sedekah hanya karena kita hidup nyaman. Justru sekarang kita harus berbagi lebih banyak. Syekh Abdullah tersenyum, lalu berkata, kamu bukan hanya istriku, kamu cahayaku. Kamu membuat rumah ini benar-benar jadi rumah. Tapi, seperti dalam setiap kisah indah, selalu ada satu rahasia yang belum terungkap. Siti sendiri belum tahu, bahwa jauh sebelum malam listrik padam itu, Syekh Abdullah sudah pernah menyelamatkan hidupnya secara diam-diam. Sebuah rahasia besar yang baru akan terungkap di tahun pertama pernikahan mereka. Dan fakta itu, akan membuat semua orang di dunia makin terpana dan menangis haru. Sinar mentari pagi menerobos melalui jendela kaca istana kecil di kawasan elit Riyadh. Siti duduk termenung di taman belakang, mengenakan abaya putih bersih, sembari menatap langit yang biru tanpa awan. Di tangannya, selembar surat dari rumah. Ibu di kampung menulis dengan ejaan yang sederhana, penuh doa dan harapan. Namun satu kalimat membuat Siti tercekat. Nak, jangan lupakan siapa dirimu. Bahagia boleh, tapi jangan pernah melupakan dari mana kamu berasal. Kalimat itu menyentaknya. Selama ini, hidupnya bagaikan dongeng. Rumah mewah, berlian berkilau, pelayan yang siap 24 jam, dan suami yang tampak mencintainya. Tapi di balik semua itu, hatinya tahu, ia belum benar-benar bahagia. Ada kegelisahan yang tak bisa diredam oleh harta dan kemewahan. Beberapa minggu terakhir, sikap Syekh Abdullah berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering pergi tanpa pamit, dan tak lagi seterbuka dulu. Siti mencoba memahami, tapi setiap pertanyaan dijawab dengan senyum tipis atau gumaman singkat. Ketegangan mulai menyelimuti rumah. Siti mulai bertanya-tanya, apakah cinta ini benar-benar tulus, atau hanya pelarian? Apakah aku hanya boneka dalam istana ini? Suatu malam, Siti memberanikan diri masuk ke ruangan kerja Syekh. Di sana ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dokumen adopsi seorang anak yatim dari Yaman, dan surat dari seorang dokter yang menyatakan bahwa Syekh menderita penyakit langka yang selama ini ia sembunyikan. Air mata Siti tumpah. Kenapa? Kenapa semua ini disimpan sendiri? Saat itulah Syekh muncul dari balik pintu. Aku tidak ingin kamu terluka, Siti. Aku ingin kamu mengingatku sebagai lelaki kuat, bukan seseorang yang mengandalkan belas kasihanmu. Siti berdiri. Tapi bukankah cinta itu tentang berbagi, bahkan luka sekalipun? Syekh terdiam. Di matanya, kilatan emosi tak terbendung. Untuk pertama kalinya, pria itu menangis di hadapan Siti. Aku takut kamu meninggalkanku kalau tahu semuanya. Bahwa hidupku tinggal menghitung tahun, mungkin bulan. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidup mereka. Siti merawat Syekh dengan penuh kasih. Tak ubahnya seorang istri dan sahabat sejati. Ia mulai mengenakan pakaian sederhana, memasak sendiri untuk suaminya, dan menolak dibantu pelayan. Ia belajar bahasa Arab dengan lebih tekun, membaca Al-Quran bersama Syekh setiap malam, dan bahkan mendampingi suaminya ke rumah sakit untuk terapi. Hubungan mereka tak lagi dibangun di atas harta atau status, tapi pada cinta yang tulus dan penerimaan yang utuh. Namun cobaan kembali datang. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Siti sedang menangis di lorong rumah sakit. Judul video itu, Istri TKW Nangis di Rumah Sakit,
Suami miliarder terbaring lemah tak berdaya. Komentar netizen ramai. Ada yang iba, ada yang mencibir. Baru juga kaya dikit, udah kena karma. Makanya jangan sok jadi ratu. Ujung-ujungnya menderita juga. Semangat, Mbak Siti. Kami doakan dari Indonesia. Siti sempat merasa hancur. Tapi sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal membuatnya terdiam lama. Mbak Siti, aku Sri. Dulu kita pernah kerja bareng di Qatar. Sekarang aku di Riyadh juga. Jadi Art. Kisah Mbak bikin aku semangat terus. Tolong jangan menyerah ya. Kami para TKW bangga padamu. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia membalas, terima kasih, Sri. Aku tidak akan menyerah. Demi kita semua. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Syekh mulai membaik. Dengan izin Allah dan pengobatan yang tepat, ia bisa berjalan kembali dan tersenyum seperti dulu. Tapi di tengah rasa syukur itu, sebuah keputusan besar diambil. Syekh mengajak Siti kembali ke Indonesia. Aku ingin hidup sederhana. Di kampungmu. Bersama orang-orang yang mencintaimu bukan karena hartamu. Siti tercengang. Kamu rela meninggalkan segalanya? Kalau segalanya itu tidak bisa membuatmu bahagia, maka aku lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, tapi bersamamu. Setahun kemudian, kamera YouTube merekam momen istimewa. Syekh Abdullah dan Siti berdiri di sebuah pesantren kecil yang mereka bangun di desa Siti. Anak-anak santri tersenyum bahagia, belajar dengan semangat. Di sebelah pesantren, berdiri rumah sederhana dengan taman kecil. Tanpa penjaga, tanpa pelayan. Hanya cinta dan ketulusan yang tumbuh di sana. Di akhir video itu, Siti berkata, "Jangan pernah meremehkan mimpi. Aku dulu cuma pembantu rumah tangga di negeri orang. Tapi Allah melihat air mataku, mendengar doaku. Dan kini, aku di sini, bukan sebagai istri juragan minyak, tapi sebagai wanita yang memilih cinta yang sebenarnya." Dan kisah itu menjadi viral. Bukan karena kekayaannya, tapi karena keberaniannya. Karena cintanya yang tulus. Karena hatinya yang tidak berubah meski dunia menggoda.